Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan menggunakan model Discovery Learning. Video ini merupakan video spesial yang dibuat khusus untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhirnya, yaitu skripsi. Pada video ini terdapat giveaway. Giveaway-nya berupa apa? Saksikan terus ya. Syarat dan ketentuan giveaway. Tonton video sampai selesai. Tinggalkan komentar yang berhubungan dengan video. Sertakan alamat email di komentar. Akan dipilih 10 orang beruntung untuk mendapatkan contoh analisis konsep atau analisis KD dan KI yang untuk menentukan indikator ya. Tonton terus videonya sampai selesai. Lalu subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian pejuang skripsi lainnya. Kita mulai ya. Bismillah. Kita mulai dengan struktur LKPD. Apa aja yang terdapat dalam LKPD? Yang pertama, berisi kolom nama atau bisa ditulis pada cover halaman depan. Sebisa mungkin cover atau halaman depan dibuat semenarik mungkin ya. Berikutnya informasi kelas, mata pelajaran, alokasi waktu, materi, dan submateri. Selanjutnya, ada indikator atau tujuan pembelajaran. Jadi, yang ditulis di LKPD itu boleh berupa indikator atau tujuan pembelajaran. Petunjuk penggunaan LKPD, kemudian terdapat kegiatan pembelajaran. Oke, sebelumnya untuk kolom nama dan informasi kelas, mata pelajaran, alokasi waktu, materi, dan submateri ini sudah cukup paham ya. Selanjutnya kita ke membuat indikator pembelajaran. Nah, untuk membuat indikator pembelajaran ini tidak boleh sembarangan. Jadi harus ada langkah-langkahnya, yaitu dengan membuat analisis SKL, KI, KD, dan indikator seperti yang ada di contoh seperti ini ya. Jadi nanti setiap KI kan ada 4, KI1, KI2, KI3, dan KI4 itu ditulis, selanjutnya KD-nya ditulis. Nah, dari KD ini diturunkan menjadi indikator. Nah, nanti yang ditulis di lembar kerja peserta didiknya itu bisa berupa indikator yang produk saja. Jadi kan ada indikator sikap, ada indikator keterampilan, indikator pengetahuan ya atau kognitif. Nah, yang ditulis itu yang kognitif saja atau boleh juga tujuan pembelajaran. Tapi sebelum itu kalian harus menyusun ini, analisis SKL, KI, KD, dan indikator supaya memudahkan pemetaan indikatornya. Intinya seperti itu ya. Oke, membuat analisis konsep. Kemudian diturunkan dari KI menjadi KD, KD menjadi indikator. Seperti itu ya. Baru nanti dari indikator ke tujuan pembelajaran, atau langsung ke dari tujuan pembelajaran itu langsung ke kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, petunjuk penggunaan LKPD. Nah, untuk petunjuk penggunaan LKPD ini juga tidak perlu kita bahas terlalu dalam. Sudah tahu ya bayangannya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kegiatan pembelajaran yang ada pada LKPD. Nah, kegiatan pembelajaran itu disusun sesuai dengan sintak model
pendekatan dan metode pembelajaran yang kalian gunakan saat menyusun LKPD. Kan biasanya kita menyusun LKPD dengan menggunakan model A, model B, seperti itu ya. Jadi kegiatan pembelajarannya disusun sesuai sintak model, pendekatan, dan metode pembelajaran yang kalian gunakan. Nah, yang akan kita bahas yaitu kita akan membuat LKPD dengan menggunakan model discovery learning, pendekatan ilmiah, dan metode pembelajaran diskusi atau tanya jawab. Seperti itu ya. Nah, untuk yang lainnya nanti kalian bisa kembangkan, tapi untuk langkah-langkahnya kalian bisa lihat video ini. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu model yang akan kita kembangkan. Tuh, supaya kita mudah menyusun kegiatan pembelajaran yang ada pada LKPD-nya. Nah, kali ini kan kita akan membahas tentang kita akan membuat LKPD dengan model discovery learning. Jadi kita harus tahu dulu model discovery learning itu seperti apa. Nah, ini ya. Menurut Wilcox, dalam pembelajaran dengan penemuan, siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya, pengertian discovery menurut Jerome Bruner adalah metode belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum materi yang dipelajari atau dari pengalaman. Selanjutnya, nah, ciri-ciri pembelajaran dengan model discovery learning, pendekatan ilmiah, dan metode diskusi atau tanya jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan LKPD dengan menggunakan model discovery learning, kemudian pendekatannya pendekatan ilmiah, kemudian metode yang digunakan adalah diskusi atau tanya jawab, itu berarti dalam LKPD kita harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan sintak model discovery learning. Nah, ini jadi di LKPD itu kegiatan pembelajarannya harus ada sintak model discovery learning. Jangan lupa ya, ini biasanya sering mahasiswa lupakan. Mereka bilang bahwa mengembangkan LKPD dengan menggunakan model discovery learning, tapi di dalam LKPD-nya tidak terdapat sintak model discovery learning. Itu salah ya, jadi kita harus menggunakan sintak model discovery learning. Nah, apa aja sih sintak model discovery learning? Itu ada simulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data. Oh, ini kurang satu lagi ya. Ada pengolahan data, kemudian pembuktian, dan ada penarikan kesimpulan. Oke. Ini harus ada ya dalam LKPD. Selanjutnya, yang kedua, kegiatan pembelajaran yang ada pada LKPD itu harus dapat meningkatkan sikap ilmiah. Karena kan pembelajarannya dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Itu ya. Nah, diantaranya menganalisis masalah, membuat hipotesis, melakukan penyelidikan, mengkonstruksi pengetahuan, mencari jalan penyelesaian masalah, dan menarik kesimpulan. Nah, jadi kegiatan pembelajaran itu harus membuat siswa untuk aktif dalam hal ini tadi, dalam hal menganalisis masalah, dalam hal membuat hipotesis, siswa melakukan penyelidikan, siswa bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, dan bisa menyelesaikan masalah sendiri, serta dapat menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dia lakukan, gitu ya. Yang ketiga, pembelajaran harus berlangsung dengan metode tadi kan kita menggunakan metode diskusi dan tanya jawab kan tadi. Jadi pembelajaran itu harus berlangsung secara dua arah.
siswa aktif, kemudian diberi feedback oleh guru gitu ya. Siswa terlibat aktif diskusi, siswa terlibat aktif bertanya, siswa terlibat dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi aktif mencari atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Guru hanya memberikan feedback atau mengkonfirmasi gitu ya. Nah, sini kita akan bahas satu persatu apa aja sih yang bisa kita munculkan dalam kegiatan pembelajaran di setiap tahap dari model discovery learning. Nah, sebelumnya kita harus tahu juga tahap stimulasi itu apa, identifikasi masalah itu apa, supaya kita bisa memberikan kegiatan pembelajaran kepada siswa kita. Nah, yang pertama, tahap stimulasi. Pada tahap ini, peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Nah, jadi, kalau kalian ingin menyusun LKPD pada tahap stimulasi itu, yang harus kalian lakukan yang pertama adalah memberikan sesuatu untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan penyelidikan dari siswa. Itu ya. Lanjut dulu. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Oke. Nah, ini pada tahap stimulasi itu yang bisa kalian lakukan, nanti yang kalian sajikan pada tahap stimulasi itu bisa berupa fenomena, masalah dalam kehidupan sehari-hari, tren isu terkini dari berita online, majalah atau koran, kemudian bisa juga demonstrasi, bisa juga pemberian video simulasi. Tuh ya, nah ini yang bisa kalian berikan di tahap stimulasi. Ya, yang bisa kalian sajikan di LKPD yang akan kalian buat nanti. Tuh. Baik, selanjutnya ke tahap identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan materi, kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan berupa hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah dari tahap stimulasi tadi. Nah, jadi di tahap identifikasi masalah itu kalian bisa menuliskan pertanyaan yang membuat siswa menjawab dengan menjawab berupa hipotesis gitu, jadi jawaban sementara gitu. Nah, ini di tahap identifikasi masalah ini kalian bisa sajikan beberapa pertanyaan atau beberapa kolom untuk menuliskan hipotesis yang siswa buat nanti itu ya. Nah, nanti contohnya bisa saya berikan di akhir, contoh dari tahap identifikasi masalah. Sekarang yang penting kalian tahu dulu bahwa di tahap identifikasi masalah itu dalam LKPD kalian itu harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah itu ya dari tahap stimulasi yang disajikan tadi. Paham ya sampai sini? Selanjutnya yang ketiga ada tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, guru memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Nah, jadi di tahap ini kalian berikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi. Bisa kalian menyuruh siswa untuk membuka internet, membuka buku, atau kalian bisa menyajikan video yang menambah wawasan siswa, gitu ya.
Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis yang siswa tulis di tahap identifikasi masalah. Oke. Yang kedua, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, atau melakukan uji coba sendiri. Itu ya. Selanjutnya, tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data merupakan kegiatan pengolahan data dan informasi yang telah diperoleh para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Jadi pada tahap pengolahan data itu, kalian mengajak siswa kalian untuk mengolah informasi yang diperoleh dari tahap sebelumnya, yaitu tahap pengumpulan data. Lalu bersama-sama ditafsirkan. Bersama-samanya yang lebih dominan siswanya ya, gurunya hanya memberikan feedback. Nah, semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Nah, ini tahap lebih lanjut dari pengolahan data. Kalian bisa pilih mau yang mana ya. Berikutnya ada tahap verifikasi. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil pada tahap pengolahan data. Jadi, kalau saya boleh kasih clue, kalau tahap verifikasi itu kalian ingat-ingat lagi pada tahap identifikasi masalah. Pada tahap identifikasi masalah itu kan siswa hanya memberikan jawaban sementara, yaitu hipotesis. Kemudian mencari informasi, diolah. Nah, yang verifikasi ini membuktikan benar tidak jawaban sementaranya itu, jawaban sementara tadi itu dengan hasil pengumpulan dan pengolahan datanya. Nah, ini dilakukan di tahap verifikasi ini. Tahap verifikasi bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Itu ya. Nah, yang ini yang terakhir, tahap penarikan kesimpulan. Tahap generalization atau menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Atau tahap di mana berdasarkan hasil verifikasi tadi, anak didik belajar menarik kesimpulan atau generalisasi tertentu. Itu ya, jadi siswa itu dibimbing untuk menarik kesimpulan. Oke, kita langsung ke contoh LKPD ya. Nah, ini jadi dari struktur tadi sudah dijelaskan bahwa harus ada nama, kemudian ada informasi mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, materi, dan submateri. Nah, ini sesuai kreasi kalian, yang penting strukturnya sudah ada. Untuk posisi atau letaknya terserah kalian. Nama kelas ini bisa di halaman depan, cover depan. Ini tidak saya munculkan halaman cover depannya. Oke, selanjutnya setelah informasi kelas, materi, dan submateri, di bawahnya ada indikator atau tujuan pembelajaran. Di sini saya menuliskan tujuan pembelajarannya. Berikutnya, setelah tujuan pembelajaran, di bawahnya ada instruksi atau petunjuk penggunaan LKS supaya
LKS atau LKPD supaya siswa tidak bingung ya. Nah, ini contoh dari tahap stimulasi. Di sini saya memberikan sedikit cerita tentang amoniak dalam industri gitu ya. Jadi kita tahu bahwa rumus pembentukan amoniak itu adalah N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Namun faktanya dalam industri itu tidak pernah terjadi atau tidak pernah menghasilkan NH3 sebanyak 2 mol gitu ya dari reaksi ini. Selanjutnya masih pada tahap stimulasi juga disajikan beberapa 2 tabel. Tabel yang pertama ini tentang pengaruh suhu dan tekanan terhadap hasil amoniak. Kemudian tabel yang kedua ini menunjukkan proses produksi amoniak dari 0 detik sampai 60 detik. Ini hasilnya juga bisa dilihat bahwa pada mulanya atau 0 detik ini mulanya N2-nya 1 mol, H2-nya 1 mol, dan NH3-nya belum terbentuk. Tapi setelah 10 detik N2 berkurang, H2-nya berkurang, NH3-nya mulai terbentuk, terus sampai beberapa waktu terjadi kesetimbangan, di mana pada detik ke-40, 50, dan 60 itu menghasilkan hasil yang konstan dari konsentrasi N2, H2, dan NH3-nya selalu tetap. Nah, ini yang dinamakan proses kesetimbangan. Jadi, tidak akan pernah N2 dan H2-nya itu habis membentuk NH3 semua. Tapi, akan terjadi reaksi yang konstan. Karena apa? Karena ketika N2 dan H2 bereaksi membentuk NH3, secara cepat NH3 akan kembali lagi atau reaksi berbalik menjadi N2 dan H2 gitu ya. Nah, ini pertanyaan pada tahap stimulasi bisa kalian buat seperti ini. Berdasarkan pengamatan yang telah kalian lakukan, selesaikanlah permasalahan berikut ini. Nah, ini ya. Bisa kalian buat pertanyaan seperti ini untuk menstimulasi siswa, agar siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Oke, pada tahap yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Ini bisa kalian kasih pertanyaan atau kalian bisa meminta siswa untuk menulis hal-hal yang tidak siswa pahami dalam bentuk pertanyaan, atau kalian bisa bertanya dan siswa memberikan jawaban. Kalau di sini saya meminta siswa untuk membuat pertanyaan dari hal yang belum mereka pahami. Selanjutnya pada tahap pengumpulan data, kalian bisa seperti yang dijelaskan di awal tadi, kalian bisa menampilkan video, kemudian meminta siswa kalian untuk membaca buku, meminta siswa kalian untuk membuka internet atau menyajikan informasi lagi di tahap pengumpulan data. Ini boleh. Jadi kalian tulis di sini informasinya. Tuh. Kemudian berikan sedikit pertanyaan untuk membantu siswa untuk mengumpulkan informasi. Nah, mudah ya, kita bisa memberikan banyak
informasi ke siswa, kemudian kita bisa memberikan video atau isu-isu terkini. Itu gimana sih caranya? Nah, tipsnya adalah kalian harus sering membaca supaya kalian bisa membuat LKPD kalian itu menarik dan kekinian gitu. Jadi kalian harus sering membaca skripsi boleh, kemudian buku-buku kimia yang lainnya boleh. Kalau saya sarankan sering-sering membaca buku kimia kurikulum Cambridge, karena di sana banyak sekali kimia yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, jadi tidak melulu tentang kognitif, tapi kita kaya akan pengetahuan yang bisa membuat siswa tertarik terhadap kimia atau bisa membuat siswa untuk menstimulasi siswa untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Oke, kita lanjut ya. Pada tahap pengolahan data. Nah, jadi tahap pengolahan data ini, tadi kan pada tahap pengumpulan data disajikan video. Nah, pada tahap pengolahan data ini kalian berikan pertanyaan yang berhubungan dengan video itu. Seperti ini ya contohnya. Nanti bisa dilihat dan dipelajari lagi. Berikutnya yaitu verifikasi atau pembuktian. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, pada tahap pembuktian atau verifikasi itu, kita mengingat lagi jawaban atau identifikasi masalah siswa pada tahap yang kedua di awal tadi itu, kemudian kita hubungkan dengan tahap pengumpulan data dan pengolahan data, lalu dibuktikan atau dikonstruksi pengetahuannya itu di tahap verifikasi atau pembuktian. Nah, pasti nanti jawaban antara tahap yang kedua, identifikasi masalah, dan pada tahap verifikasi atau pembuktian itu akan berbeda. Karena pada tahap verifikasi atau pembuktian, kita sudah melalui langkah pengumpulan data dan pengolahan data. Sedangkan pada tahap yang kedua, identifikasi masalah itu hanya berupa jawaban sementara dari siswa. Paham ya? Yang terakhir, generalisasi atau penarikan kesimpulan. Nah, ini bisa kalian bisa berikan kolom untuk memancing siswa untuk menuliskan kesimpulan pada pembelajaran yang telah disajikan. Oke, yang terakhir, jangan lupa memberikan soal latihan atau soal evaluasi pada setiap akhir proses pembelajaran yang kalian lakukan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.